Ini mungkin tugas teman-teman untuk mulai konsolidasi lagi. Jadi kalau ada baku marah dengan kalian, dengan senior, itu biasa aja itu. Kalau ada pertarungan yang sengit di luar baku injak di luar, itu biasa aja itu. Memang dilatih di sini supaya di luar itu ini. Karena di luar ada pertarungan sengit di luar, dan itu biasa aja. Dan memang dilatih di sini supaya bisa bertarung bebas di luar, gitu. Karena panggung ini panggung sementara. Nanti ada panggung besar di luar lagi. Dan panggung besar di luar itu pertarungan juga, bukan hanya kita. Ada juga dari ormas lain. Jadi perlu adik-adik pahami betul bahwa ini statusnya ormas, organisasi kemasyarakatan. Dia di bawah undang-undang khusus, ya, undang-undang tentang OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda. Kalau WMK itu organisasi kategorial. Nah, PKRI itu kategorial. Urus pembinaan SDM. Itu organisasi OKP itu. Jadi kalau dia bahas politik ya memang karena dia bidangnya di situ OKP itu. Nah, urus gereja itu ada lembaga lain yang urus itu, ada Legio Maria. Nah, jangan kalian impor lagi. Ya toh? Ke depan ini karena saya belum ini, coba nanti kalau apa itu, kalau bisa diskusi soal materi itu dengan senior-senior autornya semua gitu supaya bisa di ini, oke? Kalian pasti mudah sekali ya. Biar bagaimanapun saya kira perlu banyak masukan ilmu-ilmunya dulu, materi-materi. Di seluruh cabang seluruh Indonesia ini punya materi yang muatannya sama. Dalam artian ini soal tempat tinggal saja ya. Jangan sampai ada kesenjangan kurikulumnya itu bisa yang Kupang, terus Jakarta, Surabaya, beda sekali kurikulum kalian. Sehingga akhirnya begitu kalian di tingkat nasional yang terjadi hanyalah perdebatan-perdebatan yang tidak terlalu substantif. Nah itu karena itu perlu ada diskusi-diskusi tentang materi. Kami tamat Akademi Teknik Kupang. Kampus itu tidak dikenal oleh banyak orang, tapi banyak pradinas PU di NTT ini yang dari kampus itu. Kampus kami itu dua kelas saja, yaitu jurusan teknik sipil dan jurusan listrik. Tapi listrik itu juga baru angkatan kami kalau listrik. Sebelum itu hanya satu jurusan saja, yaitu sipil saja. Teknik sipil itu dulu didirikan oleh Dr. Denboy, Gubernur Denboy. Dia adalah orang teknik di NTT waktu itu, maka dirikan oleh kampus. Nah seluruh pengajarnya adalah dari Bapeda dan dari PI mengajar sampai sekarang. Tidak dituntut. Saya dari uang sekolah setelah saya di DPRD menerima. Saya pindah dari sana. Bagaimana? Berapa saya punya uang sekolah dulu? Setelah kali itu uang sekolah kalian hitungan bunganya masa pinjam total seluruhnya 6 juta. Saya bayar. Saya ke DPRD saya bayar. PMK ini kalau mau diingat NTT ini hampir mayoritas leadershipnya itu orang PMK. Dan kalau orang PMK itu berbicara di publik lain sekali penampilan, sistematika pembicaranya sangat beda. Sehingga kalau kalian melihat berita-berita mendapat perasaan bahwa pasti kamu bisa terkait pasti orang PMK, ada ciri khusus. Dan temuan ciri khusus itu dalam proses di PMK. Makanya di PMK itu ada banyak tahapan, dari PAB, Mabim, dari Mabim. Di Mabim, PAB itu banyak sekali agenda. Yang luar biasanya di PAB itu ada agenda debat usul. Ada tidak kamu sih? Ya, ada. Bagaimana berdebat usul itu dengan inti akhirnya menggolkan gagasan. Dan kecil memang pendapat debat usul, tapi ketika kita masuk di dunia politik, ternyata debat usul di lapangan politik itu menjadi penting. Bagaimana kita berpendapat itu akan bisa diterima oleh orang lain. Karena itu belajar di PMK itu jangan setengah-setengah.
ngerti betul alurnya. Karena ini kan belajarnya bukan profesi, bidang ilmunya terlalu banyak di BMK. Karena kita kumpulan orang yang berbagi profesi. Ada yang dari sarjana hukum, ada yang dari teknik, ada yang sehingga kompleksitas keilmuan itu ketika dipersatukan dalam organisasi, maka kita akan menambah wawasan karena kita berkumpulan dengan berbagai profesi. Yang bidang ekonomi dia berpendapat, yang orang teknik dia mendengar. Tetapi lebihnya orang teknik bisa ngerti ekonomi karena dapat dari orang lain. Demikian pun orang hukum, kita bisa ngerti hukum karena orang hukum berbicara. Sehingga pada kesempatan ini kami hanya memberikan motivasi satu hal. PMKRIT ini harus dijiwai, harus ada rasa mencintai dan menjiwai kapasitas organisasi. Karena di sini kita akan belajar tentang leadership. Namanya juga organisasi. Bagaimana kita memimpin sebuah organisasi kecil? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sistem pengorganisasi yang tepat agar mendapat struktur kerja yang tepat? Maka itu adalah sistem pengorganisasian. Bagaimana manajemen pengelolaan pengorganisasi yang baik agar bisa diterima orang lain? Maka pentinglah dalam organisasi bagaimana manajemen pengelolaan organisasi. Di samping cara manajemen mengelola organisasi, kita juga berpikir bagaimana prinsip kaderisasi agar yang senior bisa memberikan ilmunya kepada junior. Nah, itu dalam tataran proses pengkaderisasinya. Maka setiap senior wajib memberikan kaderisasi kepada junior, meluarkan ilmu yang didapat oleh senior kepada junior. Sehingga nanti dari aspek itu bahwa ciri khas PMK kita itu kan jelas. Karena juniornya, seniornya turun-temurun dia punya ilmunya bawa ke bawah terus. Kemudian yang berikut bagaimana aksi organisasi kita agar bisa mendapatkan posisi popularitas di tengah masyarakat. Popularitas itu tidak bisa diam, harus dewan aksi. Karena itu PMKRIT juga harus berpikir bagaimana mengaksikan PMKRIT di masyarakat Manggarai Barat yang bisa membuat PMKRIT itu menjadi populer. Apa aksi kalian untuk membuat PMKRIT di Manggarai Barat itu memiliki popularitas dan menjadi perhatian pihak-pihak lain termasuk pemerintah? Tahapan cara berpikir ini dalam leadership organisasi PMKRIT, kebetulan beliau mantan ketua dan kami juga mengikuti jejak beliau ini. Kalau kita sudah mengerti tahapan struktur organisasinya seperti itu, terus maka kita dengan struktur itu akan menggaris bawahi kita berpikir, kalau saya difungsikan seperti ini, tugas saya cari. Kami saja orang teknik begitu dijabat tugas sebagai kepala biro PS, maka kami baca undang-undang PS untuk mengerti alurnya. Kami harus berdialog dengan orang-orang yang wartawan-wartawan yang senior untuk mengerti seperti apa itu menjadi penulis, seperti apa itu menjadi wartawan, apa yang kenapa anak-anak PMKRIT akhir-akhir ini banyak menjadi jurnalis yang hebat, gitu. Terlalu banyak. Bahkan profesinya waktu dia itu ditangkap. Kenapa? Ada penjiwaan dari sebuah organisasi yang melahirkan keberpihakan pada diri Anda untuk mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan visi, tapi Anda mencintai dan menjiwai pekerjaan itu. Karakter itu hanya lahir dari diri kita, tapi apakah karakter dijiwai oleh kita tergantung kita. Saya lihat Bapak secara akademis, teknis itu, tapi jiwa kami itu ada di politik, tapi kami menjiwai, bahkan kami menjiwai semangat itu. Apa yang terjadi? Setiap niat yang kita lahir dari otoritas kemampuan individu kita dan kita menjiwai pekerjaan itu, tinggal menunggu waktu, pasti sukses. Pak Frans begitu tamat dari kuliah masuk ke dalam politik. Dari tahun 2004 sejak Manggarai Barat terbentuk 3 periode, mundur karena mau ingin lebih besar itu. Tapi ini juga dia berpikir bahwa 3 periode bagi dia itu sudah kejenuhan. Dia harus berada pada tingkatan lain. Nah, di sini juga adik-adik PMKRIT kita harus bisa melihat langkah-langkah, jejak langkah dari senior yang memperjuangkan apa yang mereka lakukan. Bagaimana sikap kita? Saya bercontoh, Pak Frans kemarin mengambil sikap ke provinsi.
Adik-adik kita ini banyak yang menggunakan cara yang tidak pada tempat. Bahwa kita berada pada pilihan yang berbeda, tetapi kita memiliki otoritatif bahwa kakak ini harus seperti ini, harus lahir dari kita. Saya ikut belakang, terjun di dunia politik. Beliau lihat saya masuk kepala desa. Bagi kami waktu itu yang penting ada ruang untuk menjadi leadership. Yang penting ada ruang untuk mengambil Tuhan. Kalau kami kerja di teknik sipil saja, uang kami terlalu banyak. Zaman itu teknik sipil itu langka sekali batasnya. Kalau mau cari uang zaman kami tahun 98-97 itu tidak susah. Tapi karena menjiwai organisasi BEM terlanjur, jiwa raganya ini pro Ecclesia Patria sudah tersimpan dalam diri beliau. Beliau lawan ilmu teknik, termasuk saya salah. Salah. Coba kamu bayangkan orang yang tidak berorganisasi, disuruh pegang mic di sebuah acara pesta di kampung aja, belum bicara mic sebelum makan. Banyak, ya. Pulang kampung tidak bisa bahasa yang baik, tertakikan. Baru jawabannya terbatas, tidak begitu. Oh baik jawabnya, ya enggak masalah. Karena bahaya di masyarakat, sarjana lengkap berusia tambah ibu baik kamu. Baik tiga bidang, apa yang dapat 3 bidang, baik hanya sarjana lengkap. Tapi bagaimana mengisi kekosongan kekurangan kita itu lewat kegiatan seperti ini. Makanya negara ini dulu mendirikan organisasi sejak zaman dahulu. Bahkan negara ini diproklamirkan oleh pemuda juga. Dan pemuda-pemuda masa lalu itu juga menjadi orang hebat di masa itu. Karena masuk di parlemen itu tidak main-main. Yang tidak berpendapat kan tidak. Yang sering berpendapat itu langsung. Dan saya rasa tidak banyak ngomong di DPR. Sulit sekali pemerintah ngomong. Karena pemerintah itu cari musyawarah. Sehingga kalau beliau itu kalau berbicara DPR selalu menakutkan pemerintah. Tapi ujung-ujungnya pemerintah mendekatkan orang yang berbahaya. Karena kalau kita tidak menjadi manusia bahaya, kita tidak manusia menjadi musyawarah. Kehidupan itu mencari musyawarah. Ruang itu ketika memiliki musyawarah, pasti orang mencari. Tapi bagaimana musyawarah itu akan datang? Itu lain kekuatan. Makanya organisasi itu jangan hanya organisasi, jangan hanya belajar penting, tapi aksi dari sebuah organisasi itu menjadi penting. Pergerakan. Organisasi kalau tidak ada pergerakan, bagaimana menjadi orang hebat? Karena orang begitu jadi begitu, baru gerak langsung pimpin mau 5 orang, 2 orang bisa jadi. Karena prinsip organisasi itu bergerak. Ketika dia buat aksi, maka aksi itu akan dilihat orang. Maka orang yang melihat aksi itu akan menjadi pendidikan. Nah, sekarang memberikan motivasi berorganisasi. Memang budaya atau kultur ini sudah berjalan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi selanjutnya. Lalu sebelum itu saya coba memperkenalkan diri, saya Laurentius Lasa. Saya kemarin berpengkri masuk pengkri tahun 2019 dan PAD 2019 sejak semester 1. Lalu kemudian setelah mengikuti proses PAD Mari dan rangka kegiatan nasional Rakernas, puji Tuhan kemarin terpilih menjadi ketua PMKD Diri teman-teman di sini. Lalu kemudian setelah berproses di BNPB, lalu kemudian paripurna juga 4 tahun. Artinya bahwa saya telah mematahkan stigma bahwa berorganisasi itu membuat kuliah terhambat. Lalu yang berikut, sekarang saya sebagai guru, sebagai tenaga pendidik di mungkin kalian tahu di sini di depan Polres di sini saya. Lalu mohon maaf saya lama pertama-tama saya perkenalkan diri, saya biasa bisa Pak Hendra. Saya berpikir itu proses
tahun 2006 saya masuk awalnya itu di KPI, sempat berproses menjadi anggota LPAP seperti yang kali ini, dan dalam kondisi yang blank, hanya sekedar ikut, sehingga saya ada paham juga terkait dengan dasar-dasar diri ini. Pemikir pejuang pemikir, itu saya belajar selama 1 tahun. Saya lanjutkan, 2006 itu saya berproses, tetapi karena lingkungan saya pada saat itu, sebagian besar senior dan teman-teman itu bermain di game ini, sehingga saya punya pemikiran ideologi game ini tidak tersalurkan. Rasa penasaran itu terhadap game itu seperti apa. Indonesia dulu ini baru dikenal pemilihan langsung tahun 2004, game sudah semenjak berdiri. Dan dinamika di dalamnya itu merangsang kita untuk terlibat secara langsung. Sehingga keputusan saya pada saat itu untuk bergabung di Pemkri, dan kebetulan waktu itu ketua game ini itu Kak Ariskara. Dia orang dari Kolak. Dengan berbagai pertimbangan, dia mengizinkan saya mengundurkan diri dari GMI dan tidak dilantik sebagai anggota. Ya, walaupun saya mengikuti proses LPAP dan maju sampai tuntas. Sehingga tahun 2007 saya bergabung di PMRI, tetapi proses LPA ruang, proses dinamika politik itu saya sudah mulai jalan. Sehingga proses itu saya mulai dengan terpilihnya salah satu yang sekarang menjadi wakil ketua PKB Malaka, Patrick Faik. Itu kami suksesi dan saya terlibat bukan sebagai anggota PMV, tapi simpatisan melakukan mobilisasi dan ikut dalam rapat-rapat strategis untuk memenangkan Patrick Faik pada itu. Hingga 2007 saya masuk jadi anggota biasa. 2008 saya dipercaya untuk masuk di Badan Semi Otonom di bidang ekonomi. Masuk di 2009 saya dipercayakan untuk masuk di biro bagian biro hubungan kemasyarakatan, satu biro di bawah Presidium Kermas dan Kemasyarakatan. Tahun 2010 itu saya dibantu 2008 juga tahun yang sama saya dimutasi ke Wakil Sekjen 4. Setelah itu saya di 2009 saya wakil ketua Presidium Kermas, dan di tahun 2010 pada saat itu saya sempat ancang-ancang untuk suksesinya di 2011 untuk menjadi calon ketua, tetapi saya mulai untuk membangun komunikasi waktu itu dimulai di tahun 2010. Itu salah satu suksesi pemenangan yang di Roma, lalu dari semua. Saya waktu itu pada saat senioritas saya sudah program bakti SIM Manggarai itu dari saya. Seperti kecenderungan menjadi mahasiswa, di mana proses kuliah yang kami alami yaitu seperti saya seperti anak SD. Terus yang mendengarnya mahasiswa mendengar, selesai pulang sampai di kos, tidur bertemu dengan kompor, akhir bulan bayar regisnya tidak main-main, 3 juta. Apalagi untuk konteks menikah. Nah, setelah kemudian saya refleksi, saya sudah 3 semester, satu semester di Rudin, atau 1 semester kuliah, tidak ada perubahan. Yang perubahan hanya orang tua semakin habis, semakin menipis. Lalu kemudian apa yang kemudian saya balas? Apa yang kemudian saya balas? Apakah dengan jasa? Tidak juga. Tapi lebih daripada itu, bagaimana saya kemudian mempertanggungjawabkan jasa? Dinilai di jasa kamu nilai 4, nilai A misalnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari diberi kesempatan untuk bicara di depan umum, tidak bisa. Jawabannya, saya guru SD, saya tidak bisa ngomong di depan. Kalau ngomong di depan diri saya bisa, kalau ngomong di depan orang-orang tua saya tidak bisa. Itu kan pertanggungjawabannya keliru. Berangkat dari refleksi saya kemudian masuk organisasi.
Sampai di organisasi, saya tadi bertemu seperti abang-abang berdua. Sebenarnya cara mereka berbicara itu paling sedikit sangat luar biasa. Saya terkesima. Saya dalam hati saya mau seperti itu senior. Karena dia pada manusia, dia pada kecil, tapi rambut keribu, tapi bicara kipas. Saya yang produksi badan besar, karena kita tidak bisa bicara, bisa gertak. Nah, zaman sekarang kita pakai mobil gertak. Sekarang bagaimana kemudian kamu bisa bersaing? Mungkin yang bersaing dalam hal ini adalah bersaing soal kemampuan bisa. Benar tadi yang disampaikan oleh Abang dari bahwa kita berpikir adalah investasi sumber daya manusia. Dan mungkin di luar sana ada soal investasi soal ekonomi segala macam. Nah, yang jangan terjadi hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Perlu kita ingat bersama bahwa dengan adanya atau perkembangan teknologi yang begitu pesat, semakin merosot keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki akal budi. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Kristi, Bang Kristi yang pada saat wawancaranya dengan IND di Metro TV. Dia mengatakan apa perbedaan AI dengan artificial intelligence dengan manusia. Ini adalah mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik sesuai dengan pilihan dari hati nurani. Pertanyaan saya, apakah kemudian AI punya hati nurani? Yang miliki adalah hanya manusia saja. Nah, oleh karena itu ya kita kemudian berada di sini untuk kemudian memupuk kita punya kemampuan sumber daya manusia, lalu kemudian mengarahkan kita punya nalar kemanusiaan. Sehingga kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang memang sosial yang terjadi di luar, kita harus ada pada posisi. Malam saya kelas dan ada dan juga teman saya dari baik perkenalkan saya dari cabang Makassar. Saya dari cabang Makassar. Mungkin saya satu-satunya yang hadir di sini. Saya ajak senior-senior dari Makassar juga tadi dan juga teman-teman mereka pada sini. Enggak karena seperti yang Abang Martin bilang tadi bahwa kalau memang kita cinta dan tanggung jawab moral terhadap negeri, maka apalagi kita kalau dianggap sebagai alumni itu adalah beban moral ketika kita dianggap sebagai alumni. Nah, sehingga saya dari saya teman-teman yang berdaftar menjadi anggota negeri mungkin sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Abang Martin dan Abang Panis bahwa ada begitu banyak hal positif ketika kita bergelut dalam organisasi. Pertama saya sampaikan bahwa teman-teman di PMK ini bahwa kita ini aktivis nasional, bukan istilahnya bahwa kita bukan bekerja untuk lintas desa ataupun untuk gereja saja, tapi kita untuk negara. Kalau tentara, mereka adalah bayangkara negara, kita adalah bayangkara gereja. Sehingga level kita dengan tentara sebenarnya sama. Cuma kita, posisi kita di bagian di gereja. Tapi, walaupun kita sebagai bayangkara gereja, kita dituntut untuk belajar bahwa kita harus 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya bahwa seperti yang disampaikan oleh senior-senior bahwa kita harus menjiwai betul belajar di PMK, ilmu PMK. Teman-teman, dulu pada saat terdaftar di PMK, saya menganggap diri saya adalah manusia yang paling beruntung. Karena kenapa?
artinya proses kaderisasi, proses pengkaderan masuk PMKRI itu sangat susah. Kalau kami punya di Makassar itu proses NPAB-nya itu bayangkan dari jam 7 sampai jam 3 subuh. Kita kupas tuntas itu sistem pembinaan di PMKRI. Demikian pun Mabin. Sehingga teman-teman teman-teman DPC seperti yang disampaikan oleh Bang Abang bahwa benar-benar terapkan sistem pembinaan PMKRI buat teman-teman yang baru bergabung ini, bahwa mereka harus bangga diri sebagai bayangkan gereja, karena kita teladan gerakan kita adalah Yesus. Nah, terlepas dari itu, dalam PMKRI juga ada 3 benang merah yang harus kita penuhi, yang harus kita taati, dan harus kita semangat bersama. Mungkin saya tidak jelas secara perinci karena sudah dijelaskan oleh senior-senior tadi, sehingga intinya bahwa teman-teman yang ada di sini, dari berapa banyak mahasiswa yang terdaftar di kampus, hanya berapa orang saja yang terpanggil sini, ya, hanya kalian saja yang terpanggil. Harapannya bahwa teman-teman bergabung itu bukan karena terpaksa, bukan karena dorongan orang tua ataupun orang lain ataupun dari senior di kampus, tapi karena memang kalian ingin membenahi diri, ingin merubah diri. Adik-adik, zamannya kalian sangat zamannya kalian ini sangat dalam persaingannya itu sangat ketat. Persaingannya sangat ketat. Karena persaingan sekarang itu adalah persaingan ekonomi. Walaupun persaingan ekonomi itu, tapi yang diutamakan adalah sumber daya kita, SDM kita. Sehingga harapannya walaupun teman-teman belajar di kampus, hanya materi-materi yang ada di kampus, tapi di sini nanti adik-adik, teman-teman ada begitu banyak materi, baik materi tentang filsafat itu sendiri, kerangka berpikir, kemudian bagaimana materi tentang gereja, teologi pembebasan segala macam. Karena teman-teman yang berPMKRI adalah benar-benar bergabung untuk, mungkin yang sudah disampaikan oleh Ketua Ibu Sekjen tadi, bahwa untuk tidak terlepas dari untuk membela kaum yang tertindas. Kaum tertindas yang mana? Artinya bahwa yang tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Walaupun misalkan ada kebijakan yang tidak pro dengan rakyat dari senior kita, abang larang, jangan takut. Kita lempar itu ke gedung DPR, gedung batu. Kalau mereka tidak mengeluarkan kebijakan sesuai dengan masyarakat, kita dulu kita cerita kepada sama mahasiswa, kita ini dulu kalau ditangkap sama polisi itu kita sangat bangga. Kenapa kita sangat bangga? Karena kita bahwa dengan tanggung jawab sebagai agen perubahan yang membela masyarakat, karena yang berpikir adalah mahasiswa, sehingga kita benar-benar berjuang. Baik, terima kasih. Sebenarnya MPAB itu atau masa penerimaan anggota baru itu kurikulum rutin di PMKRI. Dan itu diselenggarakan setiap tahun. Ada penerimaan anggota baru, nanti pengenalan dasar tentang organisasi ini. Itu saja dia punya tujuannya, dan diharapkan menjadi kader gereja, kader bangsa, dan kader tanah air. Mereka akan melakukan kurang lebih biasanya sepekan, tapi mereka press waktunya menjadi 3 hari. Dan itu pasti ada materi-materi dasar tentang organisasi, materi kepemimpinan,
materi filosofi dasar PMKRI dan ada materi-materi lain nanti, public speaking dan lain sebagainya. Karena sudah memenuhi syarat untuk menjadi cabang, makanya kemarin ditetapkan di Kongres dan NPA Jayapura ya, ditetapkan sebagai cabang di Merauke, dan saya kira akan terus melakukan kaderisasi. Saya mengapresiasi PMKRI Labuan Bajo yang telah berdiri dari cabang, tentu kita mengapresiasi. Tentu dengan adanya ke organisasi PMKRI kepada Manggarai Barat, kita berharap adik-adik yang belajar di organisasi PMKRI ini agar menekuni, karena kalian satu waktu akan menjadi pemimpin bangsa ini dan pemimpin daerah. Karena itu belajarlah sekuat mungkin di PMKRI ini untuk tentang latihan kepemimpinan dasar. Kalian diproses untuk menuju masa depan. Karena itu manfaatkanlah organisasi PMKRI ini adalah sebagai perluasan wawasan kalian untuk mendapat jati diri kalian untuk menempuh hari esok. Karena berorganisasi adalah satu latihan dasar untuk kita berinteraksi dengan publik dan melatih diri kita untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Karena itu di masa Babim ini saya mengharapkan kepada DPC dan SC supaya seluruh materi dasar PMKRI diperdalam betul kepada adik-adik yang baru ini supaya mereka memahami betul filosofi dasar hadirnya PMKRI di mahasiswa itu dan mereka menjiwai PMKRI itu untuk sebuah penguatan jati diri mereka untuk mempersiapkan diri mereka terjun ke dunia masyarakat di masa akan datang. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya mewakili Pak Ketua Presidium, saya Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Labuan Bajo, Santifikus Sisi, periode 2004-2005. Sebelum ke sana, saya ingin menegaskan bahwa kegiatan MPAB ini menjadi fondasi dasar untuk teman-teman bergabung di perhimpunan ini sesuai dengan tema yang kami ambil, yaitu revolusi kader untuk gereja dan tanah air. Harapannya 3 benang merah Kristianitas, fraternitas, dan intelektualitas itu dipegang teguh. Dan berkaitan dengan isu ataupun masalah yang ada di Labuan Bajo saat ini, kami juga mempunyai salah satu presidium, yaitu Germas, Gerakan Kemasyrakatannya, bahwa di sini kami juga akan terus belajar ya. Selain kami melihat segala bentuk persoalan yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, tentu tidak langsung beraksi, tetapi kami akan duduk bersama, mengkaji dan juga menghadirkan orang-orang yang memang berpengalaman dalam bidangnya dan juga selalu berdiskusi untuk duduk bersama dengan senior alumni yang juga menjadi panutan kami. Sehingga kedepannya untuk menanggapi segala isu sosial yang ada di Manggarai Barat, langkah yang akan ambil adalah untuk merisetnya dulu, mengadvokasinya dulu, sebelum nanti apa yang kami sampaikan terarah, diterima oleh pemerintah dan juga tidak hanya bersuara berkuar-kuar, tetapi ada nilai tambah, seperti misalnya masukan yang membangun, sehingga masyarakat dan bidang pemerintah itu sendiri juga sejalan, sehingga seluruh kebijakannya itu dapat pro masyarakat, seperti itu.